Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu Ekonomi Mikro Islam karena telah memberikan kami tugas paper yang insya Allah ilmunya akan bermanfaat dan bisa kami jadikan pelajaran di kemudian hari. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sheryl Angelika dengan NIM 026. Nama saya Kansa Nurhaliza dengan NIM 009. Nama saya Muhammad Hafiz Irsyad dengan NIM 021. Saya Ahmad Manal Hussein dengan NIM 038. Nama saya Frela Farabi dengan NIM 035. Baik, langsung aja kita mulai diskusi pada kali ini mengenai teori produksi dan penawaran dalam Islam. Latar belakang. Kami memperhatikan terdapat perbedaan yang mendasar pada kegiatan produksi antara teori ekonomi konvensional dengan teori ekonomi syariah. Perbedaan-perbedaan mendasar tersebut meliputi pada produksi barang-barang atau jasa yang boleh diproduksi dan yang tidak boleh diproduksi, serta bagaimana cara melempar atau menawarkan barang-barang atau jasa hasil produksi tersebut ke pasar. Dalam laporan ini, kami mengkaji dan menganalisis faktor produksi, biaya produksi, mengkaji serta menganalisis internalisasi biaya, mengkaji teori penawaran, menganalisis kurva biaya, dan mengkaji serta menganalisis surplus produsen. Selanjutnya ada keputusan produksi dari suatu perusahaan. Sebelumnya ada kegiatan produksi. Ada pengertian kegiatan produksi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengkombinasikan input berupa faktor produksi untuk menghasilkan output berupa produk barang dan jasa. Setiap perusahaan yang akan melakukan produksi, baik itu barang maupun jasa, akan menentukan beberapa keputusan terkait kegiatan produksi tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi ataupun tidak jadi untuk melakukannya. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat kebutuhan atau permintaan atas produk. Di mana jika kebutuhan atau permintaan akan suatu produk sangat rendah atau bahkan hampir tidak dibutuhkan, maka perusahaan akan cenderung keberatan untuk melakukan kegiatan produksi atas produk tersebut. Yang kedua adalah tingkat ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang sedikit untuk memproduksi sebuah barang akan cenderung membuat perusahaan merasa keberatan untuk melakukan kegiatan produksi. Hal ini dikarenakan bahan baku yang sedikit akan membuat biaya untuk mendapatkannya cenderung lebih mahal. Yang ketiga ada keadaan pasar. Keadaan pasar produk yang terus berkembang akan mendorong perusahaan untuk memperbanyak tindakan produksinya. Dan yang keempat adalah perkiraan biaya produksi. Jika biaya produksi yang diperkirakan cukup besar, maka perusahaan akan membatasi tingkat produksinya sesuai dengan modal yang mereka miliki. Tentunya keputusan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa bersifat kondisional atau sesuai dengan keadaan yang ada di pasar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor produksi. Faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa tersebut. Faktor produksi dalam ekonomi Islam secara umum tidak berbeda dengan ekonomi konvensional. Hanya saja sumber dari faktor produksi tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Faktor produksi ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu faktor produksi alam yang berupa tanah atau kekayaan alam. Yang kedua, faktor produksi manusia yang berupa tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal yang berupa materi maupun non-materi. Dan yang keempat, faktor produksi kewirausahaan berupa teknik dan perencanaan dalam proses produksi. Semua faktor ini dipadukan dan dipakai pada saat proses produksi dilakukan. Dalam perpaduan faktor produksi ini, sebagian dianggap konstan atau tetap, dan yang sebagian lagi diasumsikan berubah-ubah atau yang dinamakan variabel. Namun menurut Yusuf Qaradawi, faktor produksi yang utama dalam Al-Quran adalah alam dan kerja manusia.
karena produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Alam adalah segala kekayaan yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Allah menaklukkannya untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan manusia. Sedangkan kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengolah kekayaan alam ini bagi kepentingannya. Tidak dimasukkannya modal sebagai salah satu faktor produksi dikarenakan modal adalah bentuk alat dan prasarana yang merupakan hasil dari kerja manusia. Modal hanyalah sebagai sesuatu hasil kerja manusia yang disimpan. Atas dasar itu, maka unsur yang paling besar dalam proses produksi menurut Islam adalah tenaga kerja manusia. Dengannya bumi diolah dan dikeluarkan segala kebaikan dan kemanfaatannya sehingga menghasilkan produksi yang baik. Nah, perpaduan antara kombinasi faktor-faktor produksi ini untuk menghasilkan sebuah output yang maksimum dapat disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menampilkan saling berhubungnya antara tingkat kombinasi pemakaian input dan output. Atau bisa dikatakan fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan apabila sejumlah input tertentu dipergunakan dalam proses produksi. Rumus fungsi produksi secara sederhana yaitu Q sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T, di mana Q jumlah hasil atau output yang dihasilkan, K itu jumlah modal, L itu jumlah tenaga kerja, R itu resources, sumber daya, dan T itu teknologi yang dibutuhkan. Seorang pengusaha dapat mengubah nilai Q atau output dengan jalan mengubah-ubah kuantitas dari salah satu input yang dipergunakan dan mempertahankan input yang lain agar tetap konstan. Jadi misalnya seorang produsen ini ingin menambah jumlah produksi, maka produsen tersebut juga harus menambah jumlah tenaga kerja dan tetap mempertahankan input yang lainnya. Selanjutnya ada surplus produsen. Surplus produsen merupakan suatu ukuran di mana produsen membuat keuntungan yang dibuat oleh produsen itu sendiri sebagai akibat dari beroperasinya di pasar komoditas. Surplus produsen juga yang memberikan tingkat penjualan tertentu dan merupakan perbedaan yang dapat diukur antara total pendapatan yang sebenarnya didapat dan pendapatan minimum yang ingin diperoleh produsen. Biaya produksi sangat menentukan dijualnya barang tersebut, di mana semakin naiknya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, membuat semakin rendahnya keinginan mereka untuk menjual barang tersebut dikarenakan semakin rendahnya surplus produsen. Dan sudah jelas sekali bahwa penjual atau produsen itu dengan senang hati menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih naik dari biaya produksi barang tersebut. Baik, selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya wajib yang dikeluarkan perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Biaya produksi dapat dikatakan efisien apabila dalam pengeluaran biaya tersebut tidak terjadi suatu pemborosan serta mampu menghasilkan output produk dengan kuantitas dan kualitas yang baik tentunya. Kemudian biaya produksi ini terbagi menjadi 3 komponen, ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk biaya bahan sendiri itu terbagi lagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada biaya dari bahan sisa, terus kemudian ada dari barang yang rusak, dan barang yang cacat atau tidak sempurna. Untuk bahan sisa sendiri itu merupakan sisaan bahan baku dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi untuk tujuan yang sama. Kemudian kalau untuk barang yang rusak atau tak layak pakai ini merupakan barang yang belum mencapai pedoman kualitas yang distandarkan oleh setiap perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada barang yang cacat atau yang tidak sempurna, yaitu barang yang belum mencapai pedoman kualitas yang distandarkan oleh setiap perusahaan. Namun apabila menyisihkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah karyawan yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Biaya ini meliputi gaji para karyawan yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. Selanjutnya ada biaya overhead. Ini adalah komponen biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang sulit didefinisikan tetapi menunjang proses produksi suatu perusahaan. Selanjutnya, di sini ada kurva biaya yang mana
Pengertiannya adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara biaya produksi atau jumlah produksi. Pada kurvanya ini di sumbu vertikal di sebelah sini yang P, yang diwujudkan oleh produsen dengan tingkat output pada sumbu horizontal di sini yang Q. Nah, rumusnya di sini adalah TC sama dengan FC ditambah VC, yang mana TC adalah biaya total atau total cost, FC biaya tetap, dan VC biaya variabel. Seperti itu. Bisa dilanjut? Selanjutnya ada teori penawaran, di mana dalam teori penawaran permintaan akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran antara lain yang pertama ada harga barang itu sendiri, ada harga barang-barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, yang ketiga ada biaya produksi, yang keempat ada tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang keempat tingkat teknologi yang digunakan. Dengan asumsi, faktor-faktor tersebut dianggap tetap, dan analisis utamanya adalah bahwa penawaran suatu barang dipengaruhi oleh harga, atau ada hubungan tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Sebagai contoh, ketika harga es krim naik, penjual es krim akan merasa kondisi ini menguntungkan, sehingga memberikan jumlah penawaran yang banyak. Penjual es krim akan bekerja lebih lama, membuat banyak es krim, dan mempekerjakan banyak karyawan. Sebaliknya, ketika harga es krim turun, pasar es krim menjadi kurang menguntungkan, dan penjual hanya membuat sedikit es krim. Pada harga yang rendah, beberapa penjual bahkan memilih untuk menutup usahanya dan jumlah yang mereka tawarkan menjadi nol, karena jumlah penawaran naik ketika harga tinggi dan turun ketika harga rendah. Dan kita bisa mengatakan bahwa jumlah penawaran berhubungan positif sekali dengan harga. Selanjutnya ada internalisasi biaya eksternal. External cost harus ditanggung sendiri atau diinternalkan oleh pihak produsen karena eksternalitas yang dihasilkan merupakan konsekuensi dalam melakukan kegiatan produksi, sehingga external cost harus dimasukkan ke dalam komponen biaya. External cost di sini maksudnya adalah biaya yang harus ditanggung karena adanya dampak eksternalitas negatif saat terjadi proses produksi. Jika pihak produsen tidak mau menanggung external cost-nya, maka pihak produsen sudah berlaku aniaya kepada pihak lainnya, khususnya masyarakat. Kesimpulan, dalam kegiatan perekonomian, kegiatan produksi dan penawaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan di sini dapat memiliki arti yang berbeda ketika kita menyandingkannya dengan sistem ekonomi yang berbeda pula. Dalam kegiatan ekonomi konvensional, keuntungan di sini diartikan sebagai keuntungan duniawi dan bersifat individualis. Sementara dalam sistem ekonomi syariah, keuntungan di sini diartikan sebagai keuntungan dunia dan akhirat, serta bersifat memiliki kemaslahatan untuk umat secara keseluruhan. Saran bagi produsen untuk lebih memperhatikan lagi kegiatan produksi agar barang dan jasa yang dihasilkan mampu diminati oleh pasar. Diperlukan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan produksi agar biaya produksi tidak terlalu besar sehingga penawaran yang dilakukan atas barang dan jasa mampu menarik perhatian konsumen. Selain itu, dari segi penawaran, kita harus juga memperhatikan permintaan di pasar sehingga keadaan pasar tetap stabil. Tidak hanya itu, keuntungan yang diperoleh pun harus dikeluarkan sesuai dengan kewajiban dalam sistem ekonomi Islam melalui instrumen zakat, infak, serta sedekah. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan dan kekurangan dari materi yang telah kami sampaikan, karena di sini kami masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.